Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken tiba di Shanghai pada hari Rabu kemarin 24 April, setelah hubungan AS-Tiongkok yang semakin stabil, namun dengan serangkaian masalah yang belum terselesaikan yang diperkirakan bisa mengancam stabilitas hubungan antara kedua negara yang bersaing secara global tersebut. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken akan bertemu dengan para pemimpin bisnis AS sebelum berangkat ke Beijing untuk melakukan pembicaraan pada hari Jumat dengan Menteri Luar Negeri Wang Yi dan kemungkinan bertemu dengan Presiden Xi Jinping. Kunjungan Blinken adalah kontak tingkat tinggi terbaru antara kedua negara yang bersama dengan kelompok kerja mengenai isu-isu mulai dari perdagangan global hingga komunikasi militer, dan juga untuk meredakan kemarahan publik atas hubungan AS dan China, di mana hubungan kedua negara tersebut telah sampai ke titik terendah dalam sejarah awal tahun lalu. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, dalam pernyataan video singkat yang diposting ke media sosial X mengatakan bahwa membatasi aliran fentanyl dan zat opioid sintetis ke AS dari Tiongkok adalah salah satu dari beberapa masalah yang harus ia selesaikan di Tiongkok. Diplomasi tatap muka langsung sangat penting katanya. Hal ini penting untuk menghindari miskomunikasi dan persepsi yang salah, dan untuk memajukan kepentingan rakyat Amerika. Kunjungan ini juga dilakukan setelah Kongres AS selesai pada akhir pekan ini dan telah menyetujui rancangan undang-undang yang mencakup pendanaan baru untuk Taiwan dan kurang dari sebulan sebelum pulau yang diperintah secara demokratis itu melantik presiden baru, Lai Ching-te yang seperti pendahulunya, presiden baru Taiwan ini juga menolak klaim Tiongkok atas Taiwan. Blinken juga akan menekan Tiongkok untuk menghentikan perusahaan-perusahaannya memperlengkapi kembali dan memasok kembali basis industri pertahanan Rusia. Tepat ketika Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mendarat di Shanghai, Presiden Joe Biden sendiri telah menandatangani rancangan undang-undang bipartisan yang langka yang mencakup $8 miliar untuk melawan kekuatan militer Tiongkok, serta miliaran bantuan pertahanan untuk Taiwan dan $61 miliar bantuan untuk Ukraina. Presiden AS Joe Biden juga menandatangani undang-undang terpisah terkait dengan undang-undang yang melarang TikTok di AS jika pemiliknya, perusahaan teknologi Tiongkok ByteDance, gagal mendivestasi aplikasi video pendek populer tersebut selama 9 bulan hingga 1 tahun ke depan. Seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri Tiongkok yang dikutip oleh kantor berita negara Xinhua pada hari Selasa kemarin mengatakan, hubungan kedua negara telah menunjukkan tren menghentikan penurunan tensi dan menjadi makin stabil sejak Presiden AS Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi bertemu di San Francisco pada bulan November lalu. Namun pejabat tersebut mengkritik strategi keras kepala Washington dalam membendung Tiongkok, serta kata-kata dan perbuatan AS yang salah dalam mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok yang telah menodai citra Tiongkok dan melemahkan kepentingan Tiongkok tutupnya.